Kuasa hukum Rudiana kaget Rivaldi ditangkap bukan karena kasus Vina. Ibtu Rudiana ternyata tega membohongi kuasa hukumnya, Mardiman Sane. Pasalnya, Mardiman Sane mengaku baru tahu bahwa Rudiana yang menjemput terpidana Rivaldi dari Polsek Utbar. Selama ini, ia tahu jika sosok Rivaldi ditangkap berdasarkan pengakuan terpidana lain. Mardiman Sane bahkan tampak kaget mengetahui fakta yang disampaikan oleh kuasa hukum Rivaldi, Aditya Wardana, Cindy Sembiring, jika Rivaldi ditangkap atas perkara lain, yakni membawa sajam. Ia mengaku selama ini Ibtu Rudiana tidak pernah menceritakan hal itu kepada dirinya selaku kuasa hukum. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Namun Ucil ternyata ditangkap polisi atas kasus yang berbeda, yakni kasus senjata tajam. Diceritakan ia akhirnya mengaku ikut dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki setelah diperlakukan buruk dalam tahanan. Rivaldi ditangkap karena membawa senjata tajam jenis katana yang biasa digunakan oleh samurai. Saat itu Rivaldi diamankan karena sedang mengobrak-abrik pedagang di wilayah Gunung Sari, Cirebon. Rivaldi mengamuk karena sedang berkelahi dengan pacarnya. Kemudian ia pun ditangkap dan diamankan di Polsek Utbar, Polres Cirebon Kota. Namun dalam persidangan, rupanya Rivaldi disatukan berkasnya dengan terpidana kasus Vina lainnya. Diketahui ada 7 anak muda ditangkap di depan SMP 11 Cirebon. Mereka adalah Eko, Jaya, Hadi, Eka Sandi, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal. Ketujuh anak muda itu didakwa membunuh Vina dan Eki. Rivaldi pun kemudian didakwa dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sama seperti 6 terpidana lain. Sementara Saka Tatal divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Menurut bibinya, Rivaldi menegaskan kalau dirinya tidak membunuh Vina dan Eki. Bahkan hal itu disampaikan oleh Ucil kepada bibinya yang lain. Cerita ke Wawanya yang udah meninggal, katanya, Wawa demi Allah gak ikutan. Aldi mah kejadiannya sama pacar Aldi bertengkar di Gunung Sari, kata sang bibi dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Sang bibi juga menduga kalau Rivaldi sempat berpacaran dengan Vina. Katanya Vina itu pernah pacaran sama Aldi. Aldi pernah bilang katanya Aldi ada di warung Bu Nining, tapi enggak tahu, tuturnya. Berdasarkan pengakuannya, Rivaldi juga sempat berbuat onar saat berkelahi dengan sang pacar. Dia berantem sama pacarnya, terus diobrak-abrik pedagang di sana, terus ditangkap, kata dia lagi. Bahkan kepada keluarganya, Rivaldi tetap tidak mengakui perbuatan tersebut. Namun ia mengaku mendapat perlakuan buruk hingga akhirnya mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Aldi mah tetap bilang katanya enggak, dia juga dipaksa mengaku, tuturnya. Sang bibi pun tak memungkiri kalau perilaku keponakannya itu memang tak beraturan. Emang anaknya mah bangor, kalau sama Eki kayaknya kenal mungkin, kata dia. Ibtu Rudiana bantah dicopot Kapolri, hadiri upacara HUT RI di kantor kecamatan. Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara tanggal 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumi-cumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap.
Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun Takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Keluarga Sudirman was-was dirinya tak ikut rombongan balik ke Lapas Cirebon. Sudirman, satu dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tidak ikut dalam rombongan yang kembali ke Lapas Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Dikutip dari Tribun Cirebon, hanya 6 yang ikut dalam rombongan pengembalian para terpidana dari lapas di wilayah Bandung, Jawa Barat. Keluarga mengaku belum pernah bertemu dengan Sudirman sejak dipindahkan sementara dari Lapas Cirebon ke Polda Jabar pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Kakak kandung Sudirman, Beni mengungkapkan bahwa hingga kini keluarga belum mengetahui secara pasti keberadaan Sudirman. Mereka terakhir mendapatkan informasi bahwa Sudirman berada di Polda Jabar, namun belum pernah ada pertemuan antara keluarga dengan Sudirman. Tadi menurut informasi tidak ada Sudirman. Kalau sekarang belum tahu keberadaan Sudirman, terakhir itu ada di Polda Jabar, tapi keluarga juga belum ketemu sama sekali sampai sekarang, ujar Beni saat diwawancarai di Lapas Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Beni juga menyebut bahwa penasihat hukum Sudirman, Pak Wilson, mengatakan bahwa Sudirman berada di Polda Jabar. Namun ketika Beni mencoba untuk ikut menjenguk, ia tidak mendapatkan jawaban. Kemarin saya sudah bilang ke PH Sudirman menanyakan saya mau ikut jenguk tapi gak jawab. Memang sebelumnya katanya yang boleh jenguk khusus orang tua. Jadi kalau ke sana, Polda Jabar, juga tidak bisa ketemu, jadi khusus orang tua, ucapnya. Beni berharap agar Sudirman segera dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon, sehingga keluarga dapat lebih mudah mengakses dan bertemu dengan Sudirman, serta membantu dalam proses pengajuan PK. Harapannya cepatlah dipindah ke Lapas Cirebon, biar kami keluarga mudah mengaksesnya dan Sudirman bisa bertemu sama keluarganya dan bisa mengajukan PK juga, jelas dia. Dalam kesempatan yang sama, Beni juga memohon bantuan dari Presiden Jokowi, Kemenkumham dan Kapolri agar Sudirman bisa segera dipindahkan ke Lapas Cirebon. Untuk Bapak Presiden Jokowi, Kemenkumham dan Kapolri saya minta bantuan agar Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon, supaya keluarga bisa mengakses dan bertemu karena dekat dari rumah kami, katanya dengan nada penuh harap. Beni mengungkapkan kesedihannya karena hingga saat ini Sudirman belum bisa mengajukan PK, berbeda dengan terpidana lainnya yang sudah memulai proses tersebut. Sedihnya sekarang adalah para terpidana lainnya sudah mengajukan PK, hanya Sudirman yang belum. Jadi ya kita sangat sedih lah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ujarnya.